Izinkan saya membuka narasi ini dengan satu kalimat yang datang dari hati yang paling dalam. Saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat yang terdampak bencana hujan ekstrem, badai siklon tropis, longsor, dan banjir. Lebih dari ratusan nyawa melayang, ribuan keluarga kehilangan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman mereka. Di tengah duka ini, kita diingatkan lagi bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan hanya APBN, bukan hanya pemerintah, tapi solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kemauan untuk saling membantu. Dari doa, dari tenaga, dari waktu, dan dari materi. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak diberi kekuatan, dan negara hadir sepenuhnya untuk memulihkan kehidupan mereka. Namun di saat bangsa ini berduka, publik juga diguncang oleh satu isu besar yang bikin banyak orang kaget, marah, sekaligus penasaran. Isu tentang bea cukai. Ada wacana keras, ada nada emosi, bahkan ada kalimat yang terdengar ekstrim. Bea cukai mau dibubarkan. Nama yang paling sering disebut dalam isu ini adalah Purbaya. Sosok yang dikenal tegas, blak-blakan, dan tidak ragu bicara keras ketika melihat sesuatu yang dianggap merugikan negara. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Kenapa sampai muncul wacana sekeras ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik institusi yang selama ini menjadi gerbang utama keluar masuk barang Indonesia buat sebagian pelaku usaha, khususnya eksportir dan importir? Isu ini bukan hal baru. Bea cukai selama bertahan-tahan dikenal sebagai salah satu titik paling rawan dalam rantai logistik nasional. Ribet, berbelit, mahal, dan seringkali tidak transparan. Bahkan investor asing, termasuk dari Jepang, sudah lama mengeluhkan proses yang tidak efisien dan penuh biaya tak resmi. Tapi yang perlu kita pahami, masalah bea cukai ini bukan sekadar cerita hari ini atau kemarin sore. Ini cerita panjang, sangat panjang. Bahkan lebih tua dari sebagian besar kita yang sedang mendengarkan narasi ini. Kalau kita mundur ke belakang, ke era 1960-an dan 1970-an, bea cukai sudah menjadi sorotan. Pada masa itu praktik penyelundupan, penyelewengan, dan kong-kali-kong antara aparat dan importir nakal bukan rahasia lagi. Jurnalis-jurnalis senior menuliskan bagaimana denda-denda dibuat bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk menciptakan damai antara aparat dan pelanggar. Negara tidak mendapatkan apa-apa, sementara oknum memperkaya diri. Bahkan ketika gaji dinaikkan, tunjangan diperbesar, dan mutasi pejabat dilakukan, pola itu tetap berulang. Masalahnya bukan sekadar soal upah atau jabatan, tapi soal budaya dan jaringan kepentingan yang sudah mengakar. Puncak kemarahan negara terhadap bea cukai terjadi pada tahun 1985 di era Presiden Soeharto. Pada saat itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi internal tidak cukup. Aparat diganti, struktur dirombak, tapi penyelundupan tetap merajalela. Investor asing mengeluh, penerimaan negara bocor, dan wibawa hukum runtuh. Maka diambillah langkah yang saat itu dianggap sangat ekstrem. Bea cukai dibekukan kewenangannya. Negara memutuskan menyewa pihak ketiga, asing, untuk menangani fungsi vital tersebut. Sebuah langkah yang mungkin terdengar gila, tapi lahir dari frustrasi yang nyata. Pihak ketiga itu adalah perusahaan asal Swiss bernama SGS, Société Générale de Surveillance. Perusahaan ini bukan perusahaan sembarangan. Bisnis mereka adalah inspeksi, verifikasi, sertifikasi, dan pengawasan kualitas barang lintas negara. Singkatnya, mereka hidup dari reputasi integritas. Kalau bisa disogok, bisnis mereka tamat. Ketika SGS masuk, proses kepabeanan berubah. Penilaian barang menjadi lebih objektif. Manipulasi nilai impor ditekan, dan penerimaan negara meningkat. Tapi kerjasama ini berakhir di akhir 1990-an, dan setelah itu, kita tahu apa yang terjadi. Krisis moneter institusi goyah, dan banyak reformasi setengah jalan. Sekarang kita kembali ke hari ini. Pertanyaannya, apakah kondisi bea cukai kita hari ini lebih baik dibanding tahun 1980-an? Fakta-fakta yang muncul justru membuat banyak orang menggelengkan kepala. Dugaan kebocoran ekspor nikel mencapai jutaan ton. Impor ilegal barang bekas membanjiri pasar, mematikan industri tekstil lokal. Praktik underinvoicing masih terjadi, di mana barang bernilai puluhan juta dilaporkan hanya ratusan ribu. Negara dirugikan, pengusaha jujur kalah, dan rakyat lagi-lagi menanggung akibatnya. Kasus-kasus korupsi di bea cukai juga bukan cerita kecil.
Angkanya sudah bukan miliaran, tapi triliunan. Ini bukan lagi soal oknum nakal yang menyimpang sendirian, tapi indikasi sistem yang longgar dan budaya yang permisif. Maka wajar jika publik marah. Wajar jika muncul pertanyaan, sampai kapan negara membiarkan kebocoran ini terjadi? Disinilah muncul kembali ide lama yang terasa baru. Bagaimana kalau negara kembali menggunakan pihak ketiga independen seperti SGS? Bukan untuk selamanya, tapi sebagai shock terapi. Pengalaman negara lain menunjukkan hasil yang signifikan. Filipina, misalnya, pernah mengalami lonjakan penerimaan bea masuk setelah menggunakan jasa pihak ketiga untuk verifikasi impor. Manipulasi invoice ditekan, proses dipercepat, dan kepercayaan pelaku usaha meningkat. Hasil kajian lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF mencatat bahwa sistem verifikasi independen mampu memperbaiki tata kelola di negara-negara dengan masalah kepabeanan kronis. Ghana juga mengalami hal serupa. Proses clearance yang sebelumnya lambat dan syarat sogokan berubah menjadi lebih cepat dan berbasis sistem elektronik. Transparansi meningkat, penerimaan negara naik, bahkan stabilitas mata uang ikut membaik. China pun menggunakan SGS secara luas, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka pragmatis. Mereka tidak malu menggunakan pihak luar jika itu membuat sistem lebih efisien dan kredibel. Bagi mereka, tujuan negara adalah hasil, bukan gengsi. Namun, tentu saja, opsi ini bukan tanpa kritik. Biayanya mahal, kontraknya bernilai besar, dan ada pertanyaan mendasar tentang kedaulatan. Apakah pantas fungsi negara diserahkan ke pihak asing? Pertanyaan ini valid, tapi ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah lebih baik kedaulatan dirusak dari dalam oleh korupsi yang dibiarkan? Atau kita berani mengambil langkah tidak populer demi menyelamatkan penerimaan negara dan masa depan rakyat? Di sisi lain, ada juga gagasan alternatif yang tak kalah ekstrem. Bukan menyewa asing, tapi memutus mata rantai dari dalam. Potong generasi, pensiun dini massal, membersihkan struktur dari budaya lama yang dianggap sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, memberi ruang bagi generasi muda yang lebih paham teknologi, lebih transparan, dan belum terikat jaringan kepentingan. Semua proses dibuat berbasis sistem digital, terintegrasi dengan data negara asal barang, sehingga manipulasi menjadi sulit. Ide ini terdengar sederhana, bahkan kasar, tapi ada logika di baliknya. Banyak praktik korupsi bertahan, bukan karena sistemnya saja, tapi karena diwariskan secara budaya. Senior mengajari junior, junior takut melawan senior. Jika rantai ini diputus, ada peluang untuk membangun ulang dari nol. Tentu risikonya besar, tidak ada jaminan generasi baru langsung bersih. Tapi tanpa keberanian memutus pola lama, perubahan hanya akan menjadi slogan. Pada akhirnya perdebatan ini bukan soal memilih solusi mana yang paling keren atau paling nasionalis. Ini soal tujuan bernegara. Apakah negara hadir untuk mensejahterakan pejabat, atau untuk melindungi dan memakmurkan rakyat? Jika sebuah kebijakan, betapapun tidak nyamannya, bisa meningkatkan penerimaan negara ratusan triliun, mengurangi korupsi, dan mempercepat layanan, maka kebijakan itu layak dibahas secara serius, bukan ditolak karena sentimen semata. Bea cukai adalah gerbang ekonomi Indonesia. Selama gerbang ini bocor, sekuat apapun kita membangun industri, APBN akan terus terkuras. Reformasi setengah hati tidak cukup. Kita sudah mencoba itu selama puluhan tahun. Yang dibutuhkan adalah keberanian, transparansi, dan komitmen untuk benar-benar berubah. Entah itu melalui pihak ketiga independen, entah itu melalui potong generasi, atau kombinasi keduanya dengan pengawasan ketat. Narasi ini bukan untuk menghakimi individu, tapi untuk mengajak kita semua berpikir jujur. Negara ini kaya, sumber daya kita luar biasa. Yang membuat kita tertinggal bukan kurangnya potensi, tapi kebocoran yang dibiarkan terlalu lama. Jika hari ini kita berani mengambil keputusan sulit, mungkin tidak semua orang senang. Tapi kalau itu membuat anak-anak kita hidup di negara yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih sejahtera, bukankah itu harga yang pantas dibayar? Semoga diskusi ini membuka ruang dialog yang sehat. Semoga para pengambil kebijakan benar-benar mendengar suara publik, dan semoga di tengah duka akibat bencana alam, kita juga mampu mencegah bencana lain yang bersumber dari keserakahan dan pembiaran. Karena membangun Indonesia bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal siapa yang berani menjaga amanah. Salam sehat, dan semoga bangsa ini selalu diberi kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik.